Awal abad 18, seorang ilmuwan yang bernama Joseph Nispornitze mulai membuat media perekam gambar secara permanen. Bahannya terbuat dari lempengan timah. Bahan pekat cahayanya terbuat dari lapisan tipis aspal. Saat itu, eksposur yang digunakan sangat lama. Ada yang mengatakan 8 jam. Tapi mungkin beberapa hari. Inilah titik awal umat manusia mengetahui bahwa gambar yang dihasilkan dari pantulan cahaya terbukti dapat diabadikan. Hasil eksperimen Nitze ini menjadi titik tolak bagi ilmuwan untuk mencari media perekam yang semakin baik dengan ditemukannya sensor digital. Pada tahun 1833, Nitze wafat. Ia sudah membuat catatan tentang penemuannya tersebut. Dan catatannya itu kemudian dipelajari oleh Louis Jacques Mondadecke. Degré menyempurnakan proses heliograf hingga pada 7 Januari 1839, Degré mengumumkan nama penemuannya tersebut. Ia memberi nama daguerreotype. Dengan penemuannya ini, eksposur yang dibutuhkan jauh lebih singkat. Hanya beberapa menit saja. Perhatikan gambar berikut ini. Seorang fotografer tampak memotret dirinya di sebuah studio foto abad ke-18. Perhatikan penjepit yang menahan kepala. Penjepit ini digunakan untuk menahan kepala agar tidak bergerak saat eksposur berlangsung. Eksposur berlangsung beberapa menit, artinya kepala tersebut tidak boleh bergerak sedikit pun pada beberapa menit tersebut. Bila gagal menjaga kepala tidak bergerak, maka foto yang akan dihasilkannya akan menjadi buram. Sampai saat ini, untuk bisa difoto secara baik, setiap orang butuh perjuangan untuk tidak bergerak selama beberapa menit di dalam studio. Gambar berikutnya, sebuah daguerreotype dibuat oleh Louis Degré pada tahun 1838. Ini adalah pemandangan jalan yang sibuk. Tetapi karena waktu eksposur setidaknya 10 menit, lalu lintas yang bergerak tidak meninggalkan jejak sama sekali. Secara umum, foto ini disebut sebagai foto awal yang dibuat manusia. Pada tahun 1840-an, seorang peneliti bernama William Henry Vaughan Talbot menciptakan negatif foto kertas. Karyanya ini berhasil dia buat setelah mempelajari penemuan dari Degré. Talbot berhasil kertas sensitif. Kertas ini membutuhkan eksposur 1 jam. Pada tahun 1840, Talbot menemukan proses calotype. Calotype mirip dengan proses daguerreotype. Namun bedanya, bila daguerreotype hanya bisa ditiru dengan refotographing, sementara negatif calotype dapat digunakan untuk membuat sejumlah cetakan positif. Dengan satu negatif calotype, kita bisa membuat sejumlah cetakan. Inilah contoh hasil cetak calotype. Perhatikan, model yang difoto tampaknya juga menggunakan penjepit kepala agar tidak bergerak beberapa menit saat eksposur berlangsung. Masuk tahun 1847, peneliti Rusia, Count Sergei Lvovich Levitsky, merancang kamera yang secara signifikan meningkatkan proses fokus. Penemuannya ini
mempengaruhi desain kamera selama beberapa dekade dan masih digunakan pada beberapa kamera profesional hingga hari ini. Proses fokus sangat berpengaruh pada kecepatan exposure dan ketajaman gambar yang dihasilkan. Pada tahun 1850, untuk memotret seorang fotografer terkadang harus membawa serta studio fotonya kemana mereka pergi, terutama bila sang fotografer adalah pewarta foto atau fotografer jurnalistik. Tampak dalam gambar, asisten Roger Fenton duduk di studio berjalan miliknya pada saat meliput Perang Crimea tahun 1855. Tanpa studio berjalan ini, foto-foto sulit dibuat. Sampai saat itu, media penangkap cahaya yang paling canggih adalah berupa plat kaca yang berat dan terutama rawan pecah. Tidak ada cara lain kecuali sang fotografer membawa serta seluruh perlengkapan itu ketika ia akan mengambil foto ke tempat yang jauh dari rumah. Sampai saat itu, sebuah foto adalah karya otentik dari sang fotografer. Kamera masihlah berupa kerajinan tangan, bukan produk pabrik. Juga film atau media penangkap cahayanya. Bahkan hingga tercetak dalam kertas, sang fotograferlah yang melakukan semuanya secara manual. Sehingga penggunaan fotografi sangat terbatas. Hanya sedikit orang yang sangat ahli yang dapat melakukannya. Memasuki era tahun 1880-an, George Eastman lahir pada 12 Juli 1854 dan wafat pada 4 Maret 1932. Eastman memperbaiki proses calotype yang dibuat Talbot. Eastman menggunakan gel kering di atas kertas untuk menggantikan plat kaca fotografi. Dengan penemuan ini, seorang fotografer tidak perlu lagi membawa kotak-kotak plat dan bahan kimia beracun. Penemuan ini kemudian menjadi teknologi dasar kamera film. Teknologi yang ditemukan Eastman ini bertahan lebih dari 1 abad. Pada bulan Juni 1888, Eastman memperkenalkan kamera kotak dengan merek Kodak. Kamera berseri Kodak nomor 1 ini dilengkapi dengan roll film yang cukup untuk membuat 100 gambar. Pada Juli 1888, kamera Kodak buatan Eastman dipasarkan dengan slogan, "Anda tinggal tekan tombol, kami lakukan sisanya." Sejak saat ini, siapapun yang bisa membeli kamera dapat mengambil foto. Selesai mengambil foto, kamera yang telah dipakai tinggal diserahkan kepada studio foto Kodak untuk diproses hingga menjadi gambar tercetak. Pada tahun ini, kamera Kodak nomor 1 dijual seharga $25. Pada saat itu, harga ini sangat mahal dan dapat dibeli hanya terbatas pada orang-orang tertentu saja. Fotografi berwarna. Membuat fotografi berwarna sudah dicari sejak lama. Pada awal 1848, sudah ada hasil yang ditunjukkan. Tetapi, eksposur berlangsung berjam-jam, bahkan berhari-hari. Namun, warna yang dihasilkan begitu sensitif terhadap cahaya, mudah pudar meski terpapar cahaya redup. Foto berwarna pertama yang tahan lama adalah satu set yang terdiri dari 3 foto hitam putih yang diambil menggunakan filter warna merah, hijau, dan biru. Filter yang ditumpangkan dengan menggunakan 3 proyektor dengan filter yang sama. Teknik ini ketika digunakan tidak sensitif terhadap sebagian besar spektrum, sehingga demonstrasi itu segera dilupakan. Foto ini diambil oleh
Thomas Sutton pada tahun 1861 yang dipublikasikan oleh fisikawan Skotlandia James Clerk Maxwell. Maxwell telah mengusulkan metode ini sejak 1855. Di luar penemuan peralatan fotografi, pada tahun 1935, Edward Belin menciptakan wire photo atau foto telegraf atau telefotografi. Foto dapat dikirim dengan telegram atau sambungan telepon. Foto dipindai menggunakan fotosel dan ditransmisikan melalui saluran telepon biasa. Di Eropa, layanan seperti ini disebut Belino. Tahun 1936, inilah era fotografi untuk semua umat. Diperkenalkan secara besar-besaran kamera murah bermerek Argus. Argus begitu populer pada 1939 dengan tipe terbarunya Argus C3.
Tahun 1940-an, Edwin Haaland memperkenalkan pertama kalinya kamera instan, sementara kamera konvensional sudah menghasilkan gambar yang semakin halus dan canggih. Kamera instan adalah jenis kamera yang menghasilkan gambar film yang dikembangkan. Jenis yang paling populer untuk menggunakan self-developing film pertama kali diproduksi secara massal oleh perusahaan Polaroid. Kabar baik nih bagi Anda penggemar kamera instan Polaroid. Anda bisa bernostalgia akhirnya karena versi terbaru dari kamera ikonik buatan Polaroid diluncurkan kembali oleh Impossible Project. Kamera analog tersebut kini diberi sentuhan teknologi terkini. Pada era 70 hingga 80-an, kamera analog instan yang diproduksi Polaroid sangat populer. Berbeda dengan kamera analog biasa, hasil jepretan kamera Polaroid bisa langsung dilihat dalam hitungan menit. Perkembangan teknologi kamera digital di tahun 90-an menggusur kamera analog yang menggunakan film, termasuk Polaroid. Tahun 2001, Polaroid menyatakan diri bangkrut. Sempat berpindah tangan 2 kali pada 2002 dan 2005, penjualan kamera instan Polaroid terus menurun. Hingga akhirnya, Polaroid menghentikan produksi kamera instan pada 2008. Era foto digital memang mengubah segalanya. Namun ternyata masih ada konsumen yang lebih suka memandangi foto cetak dibanding foto digital di laptop atau di ponsel pintar. Sejumlah kamera instan kembali diluncurkan, seperti Polaroid Snap Instant, Fujifilm Instax Mini 8, dan Lomo Instant Wide. Memasuki era foto digital. Awal mula foto digital sudah ada sejak tahun 1957. Dan sebuah foto digital pertama dibuat bukan dengan kamera digital, melainkan melalui komputer menggunakan peralatan scanning. Pada tahun 1973, orang menemukan CCD sebagai sensor penangkap cahaya dalam kamera digital. Saat ini, dunia fotografi telah memasuki babak baru, yaitu babak digital. Tahun 1999, Nikon memperkenalkan kamera teranyar mereka dengan seri D1 dengan resolusi 2,74 megapiksel. Inilah kamera pertama SLR digital yang dikembangkan oleh produsen besar. Dijual dengan harga di bawah $6.000. Harga itu dianggap terjangkau bagi fotografer profesional dan konsumen kelas atas. Kamera ini menggunakan lensa yang sama dengan lensa untuk kamera Nikon film sebelumnya. Perhatikan kemampuan resolusi dari kamera ini. 2,74 megapiksel. Jauh di bawah kamera yang ditawarkan oleh produsen telepon seluler yang ada saat ini. Memasuki era 2010. Hampir semua ponsel memiliki fitur kamera digital, bahkan dengan GPS secara built-in. Teknologi ini memungkinkan real-time geotagging, teknologi foto, audio, bahkan video yang dapat dibagi secara real-time.